Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina, dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ibadah ini, selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Itong Suryana dengan tema Roh yang Memerdekakan dari Hidup Menurut Daging. Jemaat yang terkasih, jangan lupa untuk terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan cara like, komen, subscribe, dan share kanal YouTube ini sehingga akan memberkati lebih banyak jiwa lagi. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa mengirimkannya ke nomor rekening BCA atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika di nomor rekening 6600117970. Jemaat yang terkasih, apa saja kegiatan Gereja Baptis Indonesia Rosipina selama satu pekan ini? Ini dia. Gereja Baptis Indonesia Rosipina mengucapkan selamat bagi mereka yang berulang tahun selama satu pekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, jangan lupa untuk terus perketat protokol kesehatan Anda. Apa saja itu? Ini dia. Bagi Anda juga yang tidak memiliki kepentingan berarti di luar rumah, harap stay at home atau ada di rumah saja. Saatnya kita akan beribadah. Namun sebelumnya, saya undang jemaat untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur ya Tuhan kalau saat ini kami masih dapat beribadah apapun kondisinya ya Tuhan. Kami bersyukur mendengar kabar bahwa COVID-19 sedikit demi sedikit sudah dapat dikendalikan ya Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Apapun yang boleh kami hadapi, situasi apapun yang boleh kami hadapi, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Hari ini ya Bapak, kami akan beribadah. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah kali ini. Biarkan mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Engkau saja dan tidak mencuri kemuliaan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat dan orang yang menyaksikan tayangan ibadah ini, sehingga ketika mereka menyaksikan tayangan ibadah ini, mereka dapat mendapatkan pengharapan yang seutuhnya dan mereka dapat dimerdekakan kembali. Ya Tuhan, dalam nama pengasihan Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, terus saksikan tayangan ibadah ini sampai di penghujung acara nanti. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mari dengan sikap hormat kita menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya,
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kemerdekaan yang Tuhan beri buat bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah setiap problema yang terjadi, bahwa Allah masih memberkati dan mengasihi bangsa kami yang tercinta Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang, kami membawa ucapan syukur kami membawa pengagungan kami kepada Engkau. Sebab Engkaulah Allah yang besar dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Setiap hati, setiap lidah, setiap mulut mau mengatakan, Engkaulah Tuhan yang besar dan layak dipuji. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari setiap kita mengatakan, besar dan ajaiblah Engkau Tuhan
percaya Dia Yesus adalah kota bentengku. Katakan amin. Mari kita sama-sama katakan, Kau gunung batuku, Kau dan Kau kota bentengku. Mari bersama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau senantiasa mendengar. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku Tuhan. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Lembutkan hatiku selembut hati-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Sebelum kita berdoa, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Saya punya cerita, satu ketika saudara ada seorang perampok dengan teman-temannya mau menjarah satu rumah di perumahan elit. Nah, ketika dia berhasil masuk, ya, semua diikat, yang punya rumah juga diikat. Sementara dia mau menjarah, mau mengambil barang-barang itu semua yang bagus-bagus, yang punya rumah ini berkata kepada kepala perampok itu, "Pak, jangan rampok rumah kami, karena saya juga adalah seorang Kristen." Rupanya dia melihat kepala perampok itu memakai kalung salib, saudara. Jadi dianggap sebagai sesama agama Kristen. Lalu kepala perampok ini bertanya, "Apakah engkau betul orang Kristen?" "Betul, Pak,
saya rajin ke gereja. Ya kalau engkau betul orang Kristen, buktikan dengan cara engkau menyebutkan 12 pengakuan iman rasuli. Ayo cepat, kata dia. Orang ini nggak bisa menghafalkan 12 iman rasuli, saudara. Nah, dari kedua orang ini, menurut saudara, mana yang dianggap sebagai orang Kristen yang sejati? Apakah kepala perampok itu? Ataukah orang yang tidak hafal 12 iman rasuli? Untuk menjawab ini nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Terlebih dulu kita mau berdoa. Tuhan, kami membuka hati supaya kami bisa bercermin dengan baik pada hari ini melalui firman Allah. Apakah kami sudah ada dalam standar hidup yang diidam-idamkan oleh Allah atau belum? Tolonglah kami, Roh Kudus, supaya kami mampu menangkap, menyerap, dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, khotbah hari ini, saudara, pijakannya itu diambil dari Roma 8 ayat 5 sampai yang ke-6. Kalau boleh saya kasih judul, saudara, judulnya adalah Roh atau Peranan Roh dalam hal memerdekakan hidup orang Kristen dari kehidupan daging mereka. Roh yang memerdekakan dari hidup menurut daging. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saya berharap ya, ketika kita sedang mengupas ayat yang kelima, keenam, dan seterusnya ini, saya berharap saudara sudah mempunyai data, mempunyai pengertian tentang Roma 8 ayat 1 sampai yang keempat paling tidak ya. Di sana Paulus sudah berusaha menjelaskan kepada orang Kristen yang ada di Roma bahwa pertama-tama yang harus mereka ketahui untuk hidup dalam kemenangan, bahwa mereka secara yuridis, ya secara hukum, mereka itu sudah tidak perlu dihukum lagi. Ya, dalam ayat 1 sampai 4 saya kalau boleh buat garis besar adalah merdeka dari hukum. Hukum apa saja? Disebutkan di sana ada hukum dosa, ada hukum maut. Saya berharap ini sudah dijelaskan. Nah, jatah saya hari ini adalah menjelaskan ayat 5 dan seterusnya, sebenarnya sampai ayat yang ke-13. Kalau orang sudah merdeka secara hukum, ayat 1 sampai yang keempat, orang juga harus, katanya Paulus ini, mengalami merdeka secara pengalaman hidup. Jadi ini kalau merdeka dari hukum, ya, dari hukuman, ini merdeka dari keinginan daging. Jadi khotbahnya ini banyak berbicara mengenai daging, kedagingan, dan seterusnya. Nah, lebih dulu kita mau cari tahu, saudara ya, apa itu kedagingan, asal mulanya bagaimana, contoh-contoh hidup berbuat daging itu, kedagingan itu bagaimana, dan cara mengatasinya. Saya berharap saudara bisa konsentrasi fokus kepada apa yang saya akan jelaskan ini. Saya berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya kepada saudara. Nah, kapan kedagingan itu dimulai? Apakah ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu sudah seperangkat ya, sudah didesain dengan keinginan daging atau belum? Nah, lebih dulu kita mau definisikan apa itu daging. Setahu saya ibu-ibu lebih jago mendefinisikan daging karena mereka sering ke pasar atau supermarket ya. Tapi bukan daging itu yang saya maksud, saudara. Jadi daging itu berasal dari kata Yunani yang disebut-sebutkan oleh Paulus, diambil dari kata sarx, S-A-R-X ya, sarx. Artinya apa? Artinya ada dua. Daging itu berarti tubuh yang kita pakai ini ya, untuk menutupi hidup kita ini kan, badan kita kan adalah seperti apa ya, seperti bungkusan ya. Yang kedua itu daging itu juga bisa berarti hawa nafsu. Nah, untuk kebutuhan daging atau untuk kebutuhan tubuh atau untuk kebutuhan fisik kita, makanya di Taman Eden Tuhan itu memberikan banyak makanan kepada Adam dan Hawa karena mereka diciptakan dalam daging ya, secara fisik maksudnya. Nah, jadi Adam boleh makan buah apa saja dalam taman itu, asal jangan makan buah terlarang. Adam boleh minum di sungai di mana saja karena itu kebutuhan fisik. Adam boleh tidur, Adam boleh menikmati pemandangan, dia boleh menikmati ya hubungan suami istri dengan istrinya yang bernama Hawa. Itu Allah suruh kepada mereka karena itulah kebutuhan daging kita.
kebutuhan tubuh. Nah, cuman Allah katanya melarang mereka jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi menurut data yang ada di Alkitab, saudara, pertama-tama ketika manusia diciptakan, ya sebelum kejatuhan manusia ini digambarkan seperti manusia yang orang yang tidak mengenal kejahatan. Saudara, tidak pernah kita baca bahwa Adam dan Hawa punya pikiran negatif, ya, dia iri hati dan sebagainya. Tidak ada di situ karena masih bersih. Mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dalam arti natur mereka, ya, keberadaan mereka itu sama seperti Tuhan, kudus adanya. Jadi mereka bisa menikmati keharmonisan yang terjadi yang ada di Taman Eden itu, baik keharmonisan kepada Allah, ya, kepada sesama, kepada diri sendiri maupun kepada alam. Jadi semuanya berjalan dengan baik sekali di Taman Eden sebelum kejatuhan manusia. Jadi menurut saya Allah nggak mendesain manusia pertama kali itu dengan keinginan yang buruk, ya, yang disebutkan oleh Paulus sebagai keinginan daging. Namun lihat, ya, sejarah yang buruk terjadi di Taman Eden itu ketika manusia jatuh dalam dosa. Alkitab langsung menggambarkan manusia itu kemudian malu karena mereka itu tidak berbusana, malu kepada diri sendiri, lalu hubungannya dengan Allah retak, saudara. Dia takut kepada Allah sekarang. Lalu hubungannya kepada sesama juga dia menjadi rusak, ya, saling menyalahkan, saling membela diri demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, menurut Alkitab, di sanalah ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, ketika manusia pertama kali tidak taat kepada Allah, saat itulah daging mulai aktif bergerak, ya, mendominasi kehidupan manusia. Jadi daging itu mulai dihidupkan di situ. Alkitab mengatakan setelah kejatuhan manusia itu, kemudian Adam kan melahirkan anak-anak banyak sekali, termasuk kita yang dengarkan khotbah ini. Tidak ada yang luput dari keturunan Adam. Semuanya masuk ke dalam keturunan Adam. Nah, sayangnya Alkitab memberitahu kepada kita dalam Roma 5 ayat yang ke-12 bahwa Adam itu rupanya mewarisi tabiat dosa, ya. Saya bacakan ayat 12, ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maksudnya Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, termasuk kepada kita, termasuk kepada Rasul Paulus, kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Adam berhasil mewarisi tabiat dosa ini kepada setiap keturunannya, kecuali Yesus. Paulus dia mengatakan bahwa sinful nature itu, keberadaan berdosa itu diwarisi dari sifat bapak kita. Jadi saya sering katakan begini, orang disebut sebagai orang berdosa itu bukan karena mereka ketahuan atau terlihat berbuat dosa. Justru perbuatan dosa yang mereka lakukan itu membuktikan bahwa manusia itu, orang itu adalah orang berdosa. Nah, saudara paham nggak tuh? Semoga saudara paham, ya. Saya ulangi dengan kalimat lain. Manusia itu, ya, sebagai keturunan Adam, dia mewarisi tabiat dosa. Nah, waktu belum ada kesempatan dia berbuat dosa, tidak ketahuan dia adalah orang berdosa. Tapi waktu dia memanifestasikan perbuatannya, berbagai bentuk perbuatannya, sikapnya, orang lihat, wah, ini berbuat dosa. Justru karena memang dia tabiatnya berbuat dosa, perbuatan dosa ini membuktikan siapa manusia sebenarnya di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang luput. Hanya Yesus Kristus yang dilahirkan bukan dari hubungan biologis manusia. Jadi dialah manusia yang berbeda, yang kudus. Dialah jadi panutan kita. Makanya saya kurang begitu setuju kalau manusia itu digambarkan seperti makhluk netral dalam hidup ini, ya, tidak pro yang jahat dan tidak pro kepada yang baik. Atau ada orang yang menggambarkan bahwa manusia ini ketika dia masih lahir, dia seperti kertas putih katanya, ya, yang belum ditulis. Ini salah besar karena Alkitab tidak mendukung konsep seperti ini. Ya, mari kita tanyakan kepada Allah langsung yang menciptakan manusia pertama itu, ya. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga bahwa kecenderungan manusia itu bukan seperti kertas putih, bukan seperti makhluk netral, tapi dikatakan dalam ayat yang ketiga, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Karena apa? Karena manusia itu keberadaannya itu daging. Dalam bahasa terjemahan lain, karena hawa nafsu jua adanya. Manusia itu sudah punya hawa nafsu. Sudah aktif, sudah hidup hawa nafsunya ini. Gara-gara apa? Gara-gara kejatuhan Adam dan Hawa. Hal ini kita bisa tanyakan kepada Rasul Paulus, rasul yang hebat ya, yang banyak yang mendirikan sidang di mana-mana. Nah, waktu dia berbicara kepada orang Roma, khusus kepada orang Roma, dia bersaksi pergumulan dia sebelum dia kenal Tuhan Yesus. Jadi, kalau saudara baca Roma pasal yang ke-7, itu adalah kesaksiannya dia, pergumulannya dia, waktu dia melawan dosa, bagaimana dia mengatasi keinginan daging, sampai dia frustasi. Perhatikan dalam ayat 9. Dahulu, kata Paulus, aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, mulai aktif. Dia sadar, rupanya dosa itu bukannya tidak ada, tapi dia bersembunyi dalam tubuhnya. Ya, ketika hukum Taurat belum ada, dia belum tahu apa yang dilakukan itu dosa atau bukan, karena belum ada standar hukumnya. Tapi ketika hukum Taurat itu dia ketemu dengan hukum Taurat, ada perintah-perintah, peraturan-peraturan, nah mulai. Ya, ketika dia mau coba melakukannya, kok ada satu pribadi di sini, ada majikan, kata dia, yang mendorong dia untuk tidak bisa melakukan hukum Taurat itu, malah bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Ya, kita baca kesaksiannya ya, tidak semua, nanti saudara bisa baca Roma 7 ayat 13 sampai yang ke-25. Tapi saya akan kutip dari ayat 18, 19, 20 saja. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, kata Paulus, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat baik apa yang baik. Sebab ya, bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, 20. Jadi, perhatikan nih kalimat yang Paulus tulis. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Aku ini bukan bermain-main dengan dosa, tapi dosa yang coba mempermainkan aku, menjadikan aku sebagai bonekanya, memanifestasikan apa keinginannya. Kalau saudara baca dengan teliti Roma 7 ini, saudara, misalnya ayat 14, dia memang sudah membuka di situ, ya memberitahukan kepada setiap jemaat yang ada di Roma, termasuk kepada kita, bahwa setiap orang, termasuk Paulus, katanya, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku sudah dijual untuk menjadi hamba dosa. Jadi Paulus menggambarkan bahwa dulu majikannya itu bukan Tuhan, walaupun dia ada hukum Taurat. Dulu yang mengendalikan hidupnya dia, yang menjadi Tuhan dalam hidupnya dia itu adalah dosa. Yang menjadi majikan, bosnya dia itu adalah dosa. Dosalah yang mendorong dia, yang memberi dia kekuatan untuk melakukan hal-hal yang namanya perbuatan daging. Sampai Paulus dia dalam ayat yang ke-24, dia frustasi, dia capek. Saudara, ada yang capek di sini mengatasi dosa atau keinginan daging saudara? Paulus juga pernah capek waktu dia belum kenal Tuhan Yesus. Dia mengatakan begini, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dalam bahasa Inggrisnya digambarkan, dia wretched man. Aku manusia yang malang, aku manusia yang patut dikasihani karena aku tidak punya solusi untuk bisa mengatasi tabiat dosa, dan aku selalu melakukan yang namanya perbuatan daging. Nggak tahu nih apa yang terjadi dalam diri saya. Puji Tuhan ya, di dalam ayat yang ke-25, dia bersaksi kepada jemaat yang ada di Roma, jadi berkat bagi saya. Saya berharap ini berkat juga bagi saudara. Dia bersaksi begini, syukur kepada Allah. Ini masalah bagaimana dia merdeka dari daging ya. Syukur kepada Allah, katanya dia, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sudah membeli saya dari pasar dosa, sehingga saya menjadi hamba Yesus. Saya sudah dibeli dengan harga yang lunas. Dia sudah melunasi semua hutang dosa saya. Saya nggak perlu lagi ya menuruti majikan lama saya. Ini mantan yang namanya dosa. Saya sebenarnya harus mengikuti Yesus yang sudah menebus saya.
Nah, karena gara-gara Yesus inilah saya sekarang bisa merdeka dari keinginan daging. Nah, ini suatu yang luar biasa sebenarnya yang Paulus ungkapkan kepada kita. Jadi, saya punya skemanya, saudara, supaya saudara bisa mendapat gambaran lebih jelas lagi ya. Skemanya mengatakan begini, sebelum manusia jatuh dalam dosa, keberadaan manusia itu adalah serupa dan segambar dengan Allah, kudus. Dikatakan manusia itu adalah hamba daripada Allah karena dia menuruti keinginan Allah. Nah, keberadaannya bagaimana? Manusia bisa berbuat dosa nggak waktu di Taman Eden? Dikatakan tadi bisa, karena dosa itu merupakan pilihan. Manusia diciptakan dengan free will, ya, dengan kehendak bebas. Jadi manusia itu bisa memilih sebenarnya. Tapi tidak ada kesan yang Allah gambarkan di sini dalam kitab Kejadian itu bahwa manusia itu ya diciptakan sepaket dengan keinginan daging seperti itu. Tidak, ketika manusia jatuh dalam dosa, baru setelah itu dikatakan dia melepaskan diri dari kehambaannya kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Karena dia adalah tabiatnya dosa, maka yang menjadi majikannya sekarang itu adalah dosa. Sampai Paulus dia mengatakan kita sebenarnya manusia itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Sebab kecenderungannya, kata Allah, selalu mengikuti keinginan daging. Apakah saudara mengalami hal itu sampai sekarang? Berarti daging itu masih musuh dalam selimut dalam hidup kita. Kita ini seperti seperti hidup berdampingan dengan daging, karena daging ini nggak bisa hilang dari diri kita. Nah, kemudian Paulus dia mengatakan, namun demikian, setelah kita menjadi orang percaya, sudah lahir baru, Roh Kudus sudah dikirimkan kepada kita, kita mendapatkan roh yang baru dalam hidup kita. Nah, kita ini diciptakan seperti Adam. Kita bisa nggak tidak berbuat dosa? Sekarang bisa. Kalau kemarin sebelum kenal Tuhan Yesus tidak bisa. Karena kecenderungan manusia itu daging. Manusia tidak punya modal untuk menang terhadap daging. Nah, sekarang bisa nggak? Bisa, karena Tuhan sudah menaruh rohnya dalam diri setiap orang Kristen yang lahir baru. Membantu dia jadi penolong untuk menjadi orang yang merdeka dari keinginan yang tidak bagus, yaitu keinginan daging. Nah, digambarkan dalam skema ini, saya nggak tahu ini jadi hamba siapa. Tergantung dari dia nurut siapa. Apakah dia masih menuruti keinginan dagingnya dia? Apakah dia lupa statusnya? Atau dia sudah berubah menjadi hamba Tuhan? Memang ini masih proses pemulihan ya, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itu poin pertama. Nah, mari kita tanya kepada Paulus ya, perbuatan daging itu seperti apa saja? Supaya kita nyata bahwa kita bisa koreksi diri bahwa ada hal yang harus kita bereskan dalam hidup ini. Nah, di Roma saya tidak menemukan rincian daripada berbagai perbuatan daging. Prinsip-prinsip pengatasinya banyak yang ditulis oleh Paulus di Roma. Tapi perbuatan dagingnya, Paulus dia menemukan di jemaat yang dia dirikan di Galatia. Ya, untuk itu mari kita masuk ke dalam Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Di sana paling tidak ada 15 perbuatan daging yang Paulus daftarkan di sini. Itu bukan hanya perbuatan daging dalam arti 15 saja jumlahnya, tapi itulah perbuatan daging yang bisa dilihat nyata jelas itu di jemaat yang ada di Galatia. Mungkin di Roma beda perbuatan dagingnya, mungkin di tempat kita juga berbeda, di tempat saudara mungkin berbeda, lebih banyak mana perbuatan dagingnya. Nah, yang mengagetkan saya adalah ayat 21. Ya, tentang perbuatan-perbuatan daging yang didaftarkan oleh Paulus itu, dia memberi komentar begini, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini ayat cukup sulit ditafsirkan, ya, karena ini ditujukan kepada orang Galatia yang notabene sebagai orang Kristen, tapi perbuatan dagingnya mendominasi, mewarnai kehidupan yang ada di Galatia. Nah, terjemahan lain, ya, kata dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah diterjemahkan sebagai tiada akan mewarisi kerajaan Allah. Orang seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Dia tidak termasuk sebagai warga kerajaan Allah. Barangkali Paulus ingin mengatakan begini, kalau ada orang mengaku Kristen, tapi warna hidupnya diwarnai dengan perbuatan daging, yang itu juga dosanya.
yang tidak mau lepas, tidak ada niat, apalagi tidak ada usaha sama sekali untuk membersihkan dia, ya, menjadi berubah menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kalau tidak ada niat, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan yang kuat daripada orang itu, kemungkinan dia ngaku-ngaku aja sebagai warga kerajaan Allah. Ya, karena warna hidupnya sebagai bukti keberadaan dia itu masih seperti apa. Nah, saya akan daftarkan perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21, ya, di dalam beberapa kategori supaya saudara mudah memahaminya. Ada perbuatan daging yang merusak diri kita sendiri. Misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ada juga perbuatan daging yang sebenarnya merusak hubungan kita dengan Allah. Ya, sebenarnya semua juga merusak, tapi ini bukan hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tapi ini menggeser kedudukan Allah sebagai Tuhan. Itu namanya dosa berhala. Ya, dinamakan dalam ayat yang ke-20 ini sebagai dosa perbuatan daging, penyembahan berhala dan sihir. Di ayat yang ke-20 bagian B sampai 21 itu didaftarkan perbuatan-perbuatan daging yang merusak hubungan kita dengan sesama kita. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kebabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu merusak hubungan kita dengan orang lain. Jadi ada dosa pribadi, ada dosa yang langsung berkenaan dengan Tuhan yang namanya dosa berhala, ada yang namanya dosa sosial. Ini adalah produk dari daging semuanya. Paulus mengatakan bahwa perbuatan daging itu nyata, mudah dilihat, di mana-mana ada. Saya nggak tahu, ya, saudara punya kesaksian apa tentang perbuatan daging? Saudara masih punya perbuatan daging yang saudara bisa tampilkan nggak? Ada perbuatan daging ini sudah mulai menjalar ke pelayanan. Ya, ada orang mengira kalau dia sudah pelayanan, dia sudah tidak mempunyai perbuatan daging lagi. Belum tentu, saudara. Ya, ada orang yang pelayanan, macam-macam bentuknya. Ada yang menjadi worship leader, pemusik, ada yang berkhotbah, mungkin ada yang menjadi usher, menjadi kolektan, atau dia adalah bagian diakonia, apapun. Tapi kalau kita dalam pelayanan masih punya kepentingan diri sendiri, masih egois, masih punya motif yang nggak baik, maka seperti tadi dalam Galatia 5 ayat yang ke-20, kepentingan diri sendiri juga itu adalah salah satu perbuatan daging. Jadi orang seperti ini, walaupun kelihatannya dia adalah orang rohani karena dia memang sedang pelayanan, ya, bungkusannya, casingnya itu seperti orang rohani, tapi sebenarnya muatannya, dorongannya ini, mesinnya ini adalah daging. Itu juga di mata Tuhan adalah perbuatan daging yang terselubung. Ini yang Paulus atau yang Yesus kritik, ya, kepada orang-orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Mereka kelihatannya adalah orang-orang yang hebat, ya, orang yang rohani, tapi motifnya mereka itu dinilai sebagai motif yang memiliki keinginan daging, yang mengikuti keinginan daging mereka. Dosa tentang perbuatan daging ini saya nggak perlu memberi contoh banyak, karena kita sering ketemu acap kali dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak begini, ada saudara pernah nggak, ya, suruh orang rumah, anak saudara atau ART, asisten rumah tangga saudara, atau siapapun yang di rumah, suruh berbohong kalau ada orang yang mencari saudara. Apakah orang itu mencarinya melalui telepon, apakah dia datang ke rumah saudara, ya, apakah dia itu debt collector, apakah dia itu orang yang saudara tidak suka, apapun itu. Tapi saudara suruh orang berbohong, bilang mami, atau bilang saya tidak ada di rumah, begitu, ya, saya pergi dari keluar kota, keluar negeri, kemana aja deh, keluar planet atau kemana, begitu, karang aja. Nah, orang mengira ini hal yang biasa, tapi ini adalah bagian serpihan-serpihan yang kelihatan dari perbuatan daging. Makanya Paulus mengatakan itu sudah nyata, nggak perlu kita ambil contoh yang jauh-jauh, di sekitar kita begitu banyak sekali. Dan sayangnya ini sudah mengkristal, sudah menjadi budaya di kalangan orang Kristen dan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Ya, bagaimana kita bisa hidup tidak menurut keinginan daging, sedangkan itu kita pupuk dan kita kasih makan setiap hari. Saya punya teman, saudara. Menurut saya, teman saya ini kayaknya lebih cinta kepada Tuhan daripada saya. Menurut saya, ya, dia lebih all out kepada Tuhan karena soal keuangan dia memberikan
uang, nggak sayang-sayang untuk pelayanan. Cinta banget sama Tuhan. Nah, dia sudah punya istri dan juga sudah punya anak. Nah, dia bekerja di suatu perusahaan besar. Nah, suatu ketika saudara, dia dalam kesaksiannya, ya, dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Jadi mula pertama itu dia ketemu dengan teman yang ada di kantornya, dia ngobrol bareng, dia curhat bareng, terus dia makan berdua, ya, dia minum berdua, lalu dia masuk ke dalam yang level lebih tinggi, dia berdoa berdua, dia curhat berdua. Lama-lama dia jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dia bertobat, dia menangis, ya, kemudian dia tidak mau melakukan hal itu lagi. Dia sudah menjadi orang yang diberkati Tuhan sekarang. Tetapi sebenarnya dari kesaksian ini kita bisa tahu, ya, biasanya orang jatuh dalam dosa itu, ya, ketika ditanya kenapa dia berbuat dosa seperti itu, dia juga mungkin heran. Ya, banyak di antara kita yang heran, kenapa saya bisa jatuh dalam dosa yang ini? Kenapa saya bisa jatuh dalam perbuatan daging yang ini? Karena saya kan sudah pelayanan, saya kan sudah menjadi orang rohani, ya. Saudara nggak perlu gusar dengan mempertanyakan semua itu, karena, ya, teman saya juga seperti itu. Nah, banyak orang menyalahkan keadaan. Kan ada tuh, saudara, ya, ada orang yang mengatakan kejahatan, ya, dalam hal ini dosa itu bukan karena adanya niat saja, tapi ada kesempatan. Jadi kalau kita ada kesempatan, keadaan yang mendukung, kita bisa saja berbuat dosa apapun juga. Kita memanifestasikan, kita jor-joran melakukan yang namanya apa yang diinginkan oleh daging kita, tabiat dosa kita. Ya, itu pertama kali. Tapi kalau ini tidak bisa disalahkan keadaan, saudara, kadang-kadang kita bisa menyalahkan orang lain. Adakah di antara kita yang kalau saudara bersalah, kita cenderung untuk menyalahkan orang lain? Nah, ini adalah perbuatan daging juga sebenarnya. Nah, kalau tidak ada yang bisa disalahkan lagi, ya, baik keadaan maupun orang lain, nah, ini biasanya nih, saya agak kasihan juga dengan makhluk ini. Kita menyalahkan yang namanya iblis. Kita mengkambing hitamkan iblis, ya, yang sudah warnanya hitam, kemungkinan warnanya hitam, dikambing hitamkan lagi, saudara. Manusia lupa bahwa manusia itu punya musuh dalam selimut yang dinamakan keinginan daging, ya, tabiat dosa. Lalu saya suka gambarkan begini, kalau manusia ini ibarat apa, ya? Ibarat kita ini kayak berdiri atau berjalan atau duduk itu di pinggir jurang. Jadi sewaktu-waktu kita bisa jatuh. Kalau tidak ada yang menuntun kita bisa jatuh karena kita ini hidup di dalam masih ada dagingnya kita. Lalu saya juga gambarkan kadang begini, ya, untuk kita memudahkan mengerti. Seperti sekam itu di dalamnya ada api yang menyala-nyala, ya, belum besar nyalanya. Itu tinggal tunggu bensinnya saja. Kalau ada cairan yang mendukung, ya, jadi pemicu, itu bisa menjadi hal yang ledakan luar biasa. Kenapa nggak bisa hilang? Nah, makanya dengarkan khotbah ini sampai selesai, biar hal-hal yang saya ceritakan tadi ini tidak saudara alami secara negatif. Jadi teman saya ini kemudian dia bertobat, dia akhirnya mengkoreksi diri, dia mengaku bahwa dia masih punya keinginan daging. Nah, di jemaat yang ada di Roma, baik di Roma dan Galatia, ini kebetulan jemaatnya sama, komposisi jemaatnya sama. Dalam arti begini, jemaat Roma dan di jemaat Galatia ini ada orang yang bertobat itu dari yang asalnya dari Yahudi, ada juga yang asalnya dari Yunani, orang-orang Yunani. Nah, orang Yahudi yang sudah dia dicekokin, dijejali sama peraturan-peraturan Yahudi, dia ingin membawa kebudayaan Yahudi ini, peraturan-peraturan Yahudi ini masuk ke dalam ajaran Kristen, ya. Dinamakan legalisme. Mereka itu sangat ketat dengan segala peraturan. Jadi mereka mengusulkan kepada Paulus, ya, supaya kita selamat ini, kita bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya percaya kepada Tuhan Yesus plus mengikuti beberapa peraturan yang penting di dalam hukum Taurat. Jadi legalisme itu ada di situ. Nah, Paulus sampai dia mengatakan begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mereka itu ada yang percaya bahwa selain orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus disunat agar mereka itu bisa selamat. Nah, di mana kedagingannya, saudara? Paulus dia mengatakan, kenapa kamu mengakhirinya di dalam daging? Dagingnya itu adalah motif mereka melakukan. Bukannya yang di luar yang dinilai oleh Paulus ketika mereka mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Ini seperti ahli Taurat, ya. Tapi motifnya, motornya itu yang salah.
Jadi kalau saudara, apapun yang saudara lakukan, kalau motornya salah, dorongannya salah, muatannya salah, itu sudah dianggap sebagai kedagingan, punya kepentingan diri sendiri. Repot ya, keinginan daging itu ada di mana-mana dan menyelinap, dia seperti musuh dalam selimut, dia coba mencari cara supaya dia hidup lagi dalam diri kita. Nah, jemaat yang kedua, golongan kedua itu selain orang Yahudi, tadi orang Yunani, saudara. Nah, orang Yunani ini karena dia tidak tahu peraturan-peraturan agama, dia mengatakan kepada Paulus, oh aku kalau mengerti, ya kalau aku nggak salah tangkap, ketika orang sudah merdeka dalam Yesus, orang bisa berbuat semaunya sendiri dong, ya. Karena dia sudah diselamatkan, sudah tidak dibawa hukum lagi, jadi orang diselamatkan bukan dari perbuatannya, orang boleh berbuat seenaknya saja. Sampai Paulus marah. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dia mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi Paulus menyerang, ya bukan hanya orang legalisme, tapi juga orang yang seperti ini yang dinamakan liberalisme. Adakah jiwa liberalisme dalam diri kita yang mau berbuat dosa seenaknya karena kita mentang-mentang sudah merdeka? Atau ada di antara kita yang adalah orang hukum, ya, orang legalisme yang ketat, kayaknya rohani banget, padahal ada bau kematian yang memancar dari dalam dirinya dia. Karena semua yang dilakukan itu dorongannya bukan dari roh Tuhan, bukan karena dia cinta Tuhan, tapi dia punya kepentingan untuk dinilai yang baik oleh orang lain, untuk dinilai yang baik ya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang hebat. Kata Paulus, no, itu berbau daging. Saya buat skema lagi. Kalau keinginan roh dan keinginan daging dikontraskan, maka skemanya secara garis besar saya bisa buat seperti ini. Keinginan daging tentunya berasal dari daging, dorongannya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau keinginan roh tentu itu berasal daripada Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bukti bahwa orang itu mengikuti keinginan roh adalah dia menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Ada 9 macam buah roh, 9 rasa buah roh. Nah, kalau orang terus-menerus hidupnya mengikuti keinginan daging, maka dia bermanifestasi melahirkan perbuatan daging, bukan? Nah, sebagai akibatnya, kata Paulus dalam Roma 8 ayat 6 yang tadi kita sudah baca, dia mendapat upah yang namanya maut. Sampai di Galatia pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-24, Paulus sangat gamblang, dia mengatakan orang yang melakukan hal-hal seperti itu, ya, dia nggak bisa atau nggak patut, nggak layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Karena warna hidupnya itu beda dengan warga kerajaan Allah. Nah, tapi kalau orang dia berusaha, berjuang, ya, untuk mengikuti keinginan roh, maka apa? Paulus mengatakan hasil yang didapat itu dia memiliki hidup, ada kehidupan, tidak berbau kematian dalam diri dia. Ini gak bicara tentang neraka saja, ini berbicara tentang hidup sekarang. Dan dia mendapatkan damai sejahtera yang melampaui akal. Itu bisa dibaca di Roma 8 ayat yang ke-6. Nah, orang yang mengikuti keinginan daging itu pasti standar hidupnya, saudara, itu di bawah hukum, ya. Ya, misalnya punya kepentingan diri sendiri, perselisihan, itu kena hukum semua tuh. Ada hukum-hukum yang menghakimi hal-hal yang dilakukan itu. Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-7. Tapi kebalikannya, kalau saudara berhasil menghasilkan produk roh yang namanya buah roh itu, Alkitab kita mengatakan bahwa saudara itu hidup di atas level rata-rata atau di atas level standar. Ya, sampai Paulus pakai bahasa orang seperti itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal yang dilakukan orang-orang yang punya buah roh. Contohnya apa ya? Misalnya kayak orang punya kemurahan hati, ya. Saudara sudah berhasil, ya, punya kemurahan hati. Jadi kemurahan hati ini kan identik dengan saudara hatinya itu murah, mudah mengampuni, saudara. Dia udahlah, kita tahu bahwa manusia juga nggak ada yang sempurna, sikap hatinya seperti itu. Nah, kalau orang berhasil menekuni hal ini, apa yang terjadi, saudara? Dia itu berhasil lolos daripada perbuatan daging yang namanya berselisih. Dia mungkin tidak berselisih lama. Atau dengan kata lain, dia itu sebenarnya dia tidak benci lagi kepada orang yang menyakiti dia. Bahkan dia tidak dendam. Nah, kata Paulus, apakah ada hukum-hukum yang menentang hal itu?
Nggak ada. Nggak ada orang dihukum gara-gara dia mengampuni. Paling orang sebutnya apa? Ini orang aneh, orang yang bodoh. Paling begitu kan? Tapi kata Paulus, kalau kita mengikuti roh, kita berhasil menghasilkan buah roh, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Nah, caranya bagaimana? Kita mengikuti perbuatan daging. Gampang kata Paulus, buat aja semaunya apa yang saudara mau. Gak usah ada penyangkalan diri. Galatia 5 ayat yang ke-7. Tapi kata Paulus, kalau engkau ngaku sebagai anak Allah, hendaklah dirimu itu diberi, ya, memberi dirimu itu dipimpin oleh roh. Oleh roh siapa? Oleh Roh Kudus, oleh roh Tuhan yang ada dalam diri saudara. Ya, saudara itu matikan keinginan daging, kemudian saudara mendengarkan bukannya dosa, karena dia sudah tidak jadi majikan kita lagi. Ini mantan. Ya, kita tidak berhutang kepada dosa lagi, kita berhutang kepada Tuhan yang mengirimkan rohnya kepada kita. Dan kalau kita mendengarkan roh ini, kata Paulus, kita layak dapat predikat identitas yang namanya anak Allah. Nah, di sini saudara bisa menjawab pertanyaan tadi sebelum kita berdoa. Ya, perampok itu atau orang yang punya rumah ini, dia anak Tuhan yang sejati atau bukan? Sebetulnya ini ditanya bukan hanya tentang mereka. Tanyalah kepada diri kita sendiri. Kita sudah menjadi orang Kristen yang sudah merdeka dari daging atau belum? Sudah jadi orang Kristen yang sejati? Sudah jadi pemenang atau pecundang? Atau kita kalah terus dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itulah sebabnya poin terakhir, ya, tentang cara merdeka dari hidup menurut daging ini penting, saudara. Nah, setahu saya, ya, saya baca di Alkitab, Paulus tidak pernah dia menganjurkan atau dia menyuruh, ya, jemaatnya untuk bebas dari keinginan daging agar mereka itu menyiksa diri, atau dalam bahasa kerennya itu askese. Tidak ada anjuran supaya mereka itu bebas dari keinginan daging, tidak berbuat dosa terus. Mereka itu suruh bertapa, mereka tidak boleh makan makanan yang enak, mereka tidak boleh kawin, mereka itu tidak, kalau kawin pun mereka tidak boleh punya anak, mereka tidak boleh nonton TV, mereka tidak boleh pakai AC, mereka tidak boleh pakai pakaian yang bagus, mereka tidak boleh pacaran. Pokoknya mereka mesti menyiksa diri supaya mereka itu terluput daripada dosa keinginan daging. Apakah bisa? Tanya kepada Paulus. Paulus juga sudah melakukan hal itu. Gak ada orang yang berhasil kecuali orang Kristen lahir baru. Ya, ini bukan soal predikat, tapi soal modal yang dikasih sama Tuhan dalam hatinya, itu Roh Kudus. Ya, orang-orang yang coba mengatasi daging dengan kekuatannya sendiri, menyiksa diri dan sebagainya, itu sama dengan orang ada dalam satu ruangan. Ya, dia mau mengusir kegelapan yang ada dalam ruangan itu. Saudara pernah ada dalam satu ruangan gelap? Ketika mati lampu begitu, kalau tidak ada lampu, ya saudara, apa yang kita lakukan untuk mengusir kegelapan? Ada orang yang coba mengusir kegelapan dari sapu, ya, diusir, ya. Apakah bisa? Atau saudara, orang modern dengan vacuum cleaner, ya, dia coba sedot, nggak bisa juga. Kalau orang karismatik biasanya dia suka nengking-nengking, dicoba tengking itu kegelapan, tidak juga keluar dari ruangan itu, masih ada menyelimuti hidupnya dia. Jalan satu-satunya itu mesti menyalakan lampu. Ya, ketika lampu dinyalakan, lampu ini tergantung lampunya kecil atau besar. Kalau lampunya kecil, mungkin sebagian ruangan masih dikuasai sama kegelapan, proses. Tapi kalau lampunya terang, ya, sangat terang sekali, maka niscaya ruangan itu bersih dari kegelapan secara otomatis. Makanya Paulus dia mengatakan, kalau kamu mau menang atas keinginan daging, jangan fokus sama keinginan dagingnya. Kalau kamu menyelesaikan keinginan daging itu begitu banyak. Paulus dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 mengatakan, maksudku ialah, coba aja hiduplah oleh roh. Maka otomatis kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di Roma 8 ayat 14, Paulus dia mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kata Paulus, jangan mengaku saudara adalah anak Allah. Mungkin saudara adalah orang Kristen, tapi jangan mengaku saudara punya identitas anak Allah kalau saudara itu tidak bersedia hidup saudara dipimpin oleh roh Allah. Dan warna hidup saudara itu masih penuh dengan kedagingan. Kematian dibawa kemana-mana orang seperti ini. Tapi dikatakan, ini menarik ya, bukan Paulus mengatakan semua orang yang mengikuti roh Allah akan menjadi anak Allah. Tidak, bukan kata mengikuti.
Kalau kata mengikuti ini saudara bahasa Inggrisnya kan follow ya. Tapi bahasa Inggrisnya dipimpin oleh Roh Allah adalah led by the Spirit of God. Ya, leading ya. Dia itu memberi diri itu dipimpin. Jadi bedanya apa dipimpin sama mengikuti? Kalau mengikuti berarti dia yang aktif mengikuti yang ada di depannya dia. Ini diam aja di depannya dia yang sibuk mengikuti. Tapi kalau dipimpin, sebenarnya yang sibuk itu yang di depan kita, Roh Allah itu sendiri, dia berbicara, dia menasehati. Ini kita tinggal bersedia gak dipimpin oleh dia. Jadi yang aktif itu dipimpin bukan kita, justru Roh Allah itu setiap hari yang dalam tanda kutip cerewet menasehati kita, menangisi ya, mengencourage kita, mendorong kita. Tapi kita kadang-kadang kan apa? Fokusnya kepada bukan ini. Kita fokusnya kepada apa yang kita maui. Saya akan daftarkan 9 buah roh dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 dengan kategori-kategori. Ada buah roh yang dihasilkan oleh orang yang berhasil karena dia mau dipimpin oleh Roh Allah, memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Di antaranya yang bisa dirasakan oleh Allah itu adalah yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, saudara nggak bisa ya kalau saudara pura-pura sukacita, karena ini yang mendetek itu adalah sebenarnya Allah sendiri ya. Oh, dia betul punya kasih, dia punya damai sejahtera ya. Ini adalah hasil produk roh. Jadi ini namanya buah roh, bagian dari buah roh. Lalu ada yang bisa dirasakan juga buah roh itu kepada sesama kita ya. Kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ada juga buah roh yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, misalnya penguasaan diri, kelemah lembutan, dan sebagainya. Nah, masalahnya, saudara, banyak orang salah tafsir tentang buah roh ini. Dikira ini adalah buah-buah roh. Jadi orang ada yang menggambarkan satu pohon itu ada 9 buah. Ya, ini salah besar. Ya, karena tidak dimaksudkan bahwa kalau orang sudah memiliki satu buah roh, dia sudah memiliki buah roh. Enggak. Jadi maksudnya buah roh ini dalam bahasa Inggris ditulis dalam teks tunggal ya, enggak jamak. Jadi buah roh itu buahnya satu ya, bisa punya rasa banyak. Bisa dirasakan oleh Allah, bisa dirasakan oleh sesama, bisa dirasakan oleh saudara sendiri. Ya, ibarat permen itu seperti apa? Permen dulu, permen nano-nano ya. Jadi satu buah rasanya itu ada 9 ya. Jadi perhatikan guru-guru sekolah minggu jangan mengajarkan anak-anak sekolah minggu dengan buah yang kayak pohon mangga begitu, bukan ya, tapi satu buah 9 rasa. Kenapa saya harus menjelaskan hal ini? Kenapa? Karena gini, kalau ini bedanya dengan perbuatan daging. Kalau perbuatan daging satu saja saudara lakukan, itu membuktikan saudara itu pasti punya perbuatan daging. Saudara masih hidup di dalam kedagingan. Tapi beda dengan orang yang menghasilkan buah roh. Kalau buah roh ini 1 atau 2 saja orang punya buah roh, belum tentu dia dinamakan orang yang punya buah roh. Ya, kalau dia ngaku kemana-mana dia punya kemurahan hati atau dia punya damai sejahtera ya, padahal dia belum bisa menguasai diri, dia belum punya roh lemah lembut, dia kemana-mana bawa modal buah roh itu. Ini sama seperti orang bawa setir mobil atau ban mobil itu kemana-mana. Lalu dia melaporkan ke orang-orang, dia bersaksi kepada orang-orang bahwa dia punya mobil. Bukan ya. Setir itu bukan mobil. Bagian dari mobil adalah setir. Yang namanya mobil itu komplit. Ya, ada setir, ada ban, ada mesin, ada bodinya dan sebagainya. Yang namanya buah roh itu ya 9. Wah, berat ya Pak, berat. Bukan hanya berat sebenarnya. Ya, kalau ini bedanya dengan perbuatan daging. Kalau perbuatan daging, saudara nggak perlu latihan. Saudara nggak perlu bergumul, saudara gampang memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Jadi sangat riskan ya, sangat mudah ya. Tapi kalau buah roh ini melalui proses dan kadang-kadang prosesnya cukup panjang, menyakitkan. Ya seperti kita menanam pohon aja, nanam pohon yang besar maksudnya, bukan pohon toge, saudara ya, pohon yang besar. Kan tidak mungkin kita hanya dalam waktu 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari itu bertumbuh. Belum dia harus melalui proses, saudara. Ada keluar bunga dulu ya. Kalau ada uletnya kita mesti bersihkan, kita mesti sirami setiap hari ya. Dia mesti melekat ya. Kita mesti melekat dengan pokok itu, dengan Yesus.
Gak ada orang di antara kita yang mampu lepas dari daging kalau kita tidak melekat. Kita jangan ngaku kita punya buah roh kalau kita tidak melekat kepada pokok itu. Bukan hanya melekat, kita mesti menyirami setiap hari hidup kita dengan firman Allah, dengan hadiratnya. Kita mesti berbicara banyak tentang Allah. Supaya apa? Supaya roh kita itu bisa besar. Nah, kalau roh kita besar, bersambut gayut dengan roh Allah, maka kita berhasil menghasilkan buah roh. Ya, ada sukacita di tengah-tengah penderitaan, ya, bisa menguasai diri, ya, ketika ada orang yang mengobrak-abrik nama saudara, ya, dan sebagainya. Terakhir, saya ingin kasih lihat gambar saudara. Saya punya 2 ekor anjing, ada anjing putih dan anjing hitam. Menurut saudara, kalau ini diadu, menang mana? Ya, saya dengar katanya ada yang menang putih, karena putih itu lambang suci, lambang Tuhan. Wah, keren ya. Ini orang rohani pasti yang jawab. Hah? Ada yang bilang anjing hitam, karena anjing hitam ini lebih besar daripada anjing putih. Ya, logis saya jalan saudara. Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa kalau ada orang yang memberikan 2 anjing kepada saudara, anjing hitam katakanlah itu warisan orang tua, anjing putih itu adalah pemberian daripada kekasih yang saudara cintai. Kalau diadu menang mana saudara? Ya kan tergantung saudara yang memelihara. Ya kan kalau diadu begitu saudara ya. Nah, kalau saudara mau menangkan yang hitam bisa gak? Bisa. Jangan kasih makan yang putih. Buat dia stres, jangan diajak ngomong, ya. Jangan disayang, jangan didengerin apa yang dia mau. Mau gonggong tiap hari, diamin aja. Biarlah anjing menggonggong, ya. Saudara yang mau menangkan anjing hitam, hendaklah engkau berlalu begitu saja. Bisa saja. Tapi kalau di antara kita ada yang mau menangkan yang putih, kekasih, ya, kita yang memberikan ini, Yesus memberikan roh dalam kita supaya tidak sia-sia. Kita mau memastikan bahwa minggu depan saya pastikan yang putih menang. Bisa gak? Bisa. Jangan kasih makan yang hitam. Ya, cuekin. Kalau dia ngomong, dia butuh apa, jangan kasih. Matikan keinginan daging, dengerin apa yang menjadi kebutuhan roh itu sendiri. Ya, kalau dia butuh didengarkan, dia butuh dituruti. Kalau waktu dia menguatkan saudara-saudara bisa kalian bersambut di situ. Kalau ini terjadi keintiman yang luar biasa, ya, saudara bisa kasih makan yang putih lebih banyak daripada yang hitam, atau yang hitam sama sekali nggak dikasih makan. Maka niscaya minggu depan ketika diadu, ya, menang yang mana? Pasti menang yang putih. Masalahnya adalah kita hanya punya satu keinginan, dan dalam satu keinginan ini kita mesti memutuskan mana yang kita mau menangkan, warisan orang tua yang hitam itu, atau pemberian kekasih kita Yesus Kristus yang warnanya putih itu. Saudara, saya berdoa, saya berharap agar hidup saudara warnanya itu berubah dari hari ke hari, bisa dirasakan oleh Allah, sesama, dan diri saudara sendiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau sudah menjelaskan, dan waktunya Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa menjadi orang yang dipimpin oleh Engkau, masuk ke dalam level yang lebih tinggi lagi, yang di atas rata-rata, di atas standar hukum hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau saat ini kita boleh sama-sama beribadah, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kita boleh belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, jemaat sekalian, untuk kita satukan hati kita. Kita berdoa, membawa syafaat kita kepada Tuhan, untuk bangsa dan negara kita juga ya, buat gereja kita tercinta. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya lawatan Allah terus mengalir di setiap kami, di setiap hati kami, di setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau bangsa kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-76. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pemeliharaanmu bagi bangsa kami. Terima kasih atas campur tangan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan di ulang tahun yang ke-76 ini Tuhan. Kami boleh melihat Indonesia boleh maju Tuhan. Kami boleh melihat Indonesia semakin hari semakin terus Tuhan pimpin untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Untuk menjadi bangsa yang terus membangun Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sekalipun Tuhan saat ini kami masih dalam keadaan dalam pandemi Tuhan. Tetapi kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan terus melawat bangsa kami. Sekalipun kami harus ada dalam pandemi, tetapi kami boleh melihat mujizat Tuhan dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang sudah memimpin pemerintah negara kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Bapa, biarlah tangan pengasihan Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini, memampukan para pemimpin Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Presiden Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, di dalam dia memimpin bangsa ini. Tuhan terus tambahkan hikmat, Tuhan terus berkati, Tuhan terus berikan kekuatan, kemampuan, juga hikmat yang daripadamu ya Bapa, sehingga dia boleh terus menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai daerah Tuhan. Begitu juga ya Tuhan dengan para menteri Tuhan. Biarlah mereka semua terus bergandengan tangan untuk membawa bangsa ini boleh keluar dari pandemi yang ada Tuhan. Juga ya Tuhan kami terus berdoa Bapa, biarlah Tuhan kami juga boleh melihat, sekalipun Bapa kami ada dalam pandemi, kami boleh melihat perekonomian bangsa ini boleh terus naik Tuhan. Tuhan, kami percaya ini semua terjadi hanya karena campur tangan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Tuhan terus memampukan Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk tenaga kesehatan yang juga menjadi yang pertama Tuhan, yang terdepan untuk menolong bangsa ini keluar dari pandemi. Tuhan, Engkau juga yang melindungi mereka Tuhan. Engkau pagari dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kekuatan Tuhan. Bahkan Engkau melindungi mereka sehingga mereka jangan sampai terpapar Tuhan. Keluarga mereka Engkau lindungi ya Tuhan. Dan Tuhan, sungguh kami boleh melihat kami akan keluar dari pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biarlah ya Tuhan pembangunan di tengah-tengah bangsa ini boleh terus ada, terus maju Tuhan. Walaupun dengan keadaan saat ini kami boleh melihat pembangunan terus berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan atas bangsa kami. Kami serahkan Tuhan pemerintah bangsa kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Rosipina Tuhan. Tuhan juga yang memampukan Bapak. Kami berdoa buat jemaat yang ada Bapak. Tuhan, Engkau yang melihat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga yang memampukan Bapak. Biarlah Tuhan setiap persoalan, setiap apapun yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bergumul dalam ekonomi Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Engkau Allah yang mencukup-cukupkan Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Engkau berkati akan jemaat-Mu Tuhan. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tuhan. Rosipina biarlah ya Tuhan, gereja ini Tuhan boleh tetap kuat,
boleh tetap ada Tuhan, boleh tetap bersandar dan berharap hanya kepadamu saja Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pergumulan gereja ini Tuhan. Kami terus bergumul untuk gembala sidang Bapa, dan kami berdoa kalau kami akan memanggil Pak Pendeta Wahyu, Tuhan Engkau yang campur tangan di dalamnya Bapa. Engkau tahu yang terbaik bagi gerejamu ini Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Untuk itu kami hanya mau berserah kepadamu Bapa. Jika ini memang bagian dari rancangan Tuhan, ini menjadi kehendak Tuhan, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Engkau saja yang mengutus Tuhan gembala yang terbaik yang daripadamu Tuhan. Engkau juga persiapkan kami sebagai jemaatmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa ya Tuhan buat jemaatmu Bapa, para pelayanmu Tuhan, yang terus melayani Bapa, sehingga ibadah online boleh berjalan setiap minggu Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau juga yang menjaga, Engkau yang membentengi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan, dan oleh perlindungan Tuhan kami terus dimampukan. Mereka terus boleh dimampukan di dalam melayani Engkau Tuhan, memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Kami hanya mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya campur tangan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami Tuhan, ini syukur kami Tuhan, yang kami bawa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pimpinan daripada Roh Kudus, itu kiranya menyertai saudara hari ini sampai kita dijemput sebagai mempelainya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.
Indonesiaku. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.